Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita, yaitu di sekolah SDN Tapanuli. Saya akan sedikit menyampaikan tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ada beberapa konsep Bapak Ibu dasar budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, konsep disiplin positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, pemenuhan kebutuhan manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan posisi kontrol. Perubahan paradigma. Apa itu perubahan paradigma? Perubahan paradigma yaitu untuk membangun budaya yang positif di sekolah. Kita perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman agar murid-murid bisa mampu berpikir kritis, bertindak, dan menciptakan dengan apa yang mereka ingin ciptakan. Kemudian mereka bisa mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, apa makna disiplin? Kata disiplin sering kali dikaitkan dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau bisa tidak kita lakukan ya dengan hukuman, sama sekali jangan dilakukan. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam kontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebijakan bersifat positif. Manusia merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian yang selanjutnya, tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya beberapa kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka bisa memperbaiki lakunya, kemudian pribadinya agar dapat hidup dan tumbuh dalam kekuatan kodratnya. Kemudian di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa saja apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu masih motivasi internal, eksternal. Kemudian untuk mendapat imbalan dari orang lain atau instruksi, apa yang dapat apabila saya melakukannya. Dia merasakan seperti itu masih motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, itu motivasi internal, tujuan disiplin positif. Kemudian ada disiplin, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada hukuman dan ada penghargaannya. Kemudian kita di sini menyebutkan hukuman membuat tidak nyaman bagi murid ya. Murid menjadi takut. Ya, memaksakan murid itu adalah hukuman. Murid menyembunyikan kesalahannya. Kalau kita hukum, kita memberikan hukuman kepada murid akan takut ya. Kemudian murid rendah diri.
Nah, penghargaannya kalau kita dibandingkan dengan penghargaan bisa merusak hubungan. Misalnya, nah saya akan memberikan sesuatu apabila kamu melakukan ini dengan baik ya. Nah, akhirnya itu tidak memberikan dampak yang lebih panjang, namun dampak yang lebih pendek untuk sementara aja ya seperti itu. Nah, bisa mematikan kreativitas mereka, kemudian menghukum tidak efektif. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang di dalamnya yang disebut intrinsik. Nah, seorang akan lebih semangat menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan saja. Nah, ini ada saya membuat dua peraturan dan keyakinan kelas dengan kebijakan yang dituju. Peraturan dulu, selalu kembalikan buku di tempatnya, itu adalah peraturan. Kalau keyakinan kelasnya, dia tanggung jawab. Peraturan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kemudian nilai kebajikannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturannya yang berikutnya, dilarang menggunakan narkoba. Itu kebajikan yang dituju adalah kesehatan. Kalau dia melanggar peraturan itu, dia akan menanggung akibatnya, yaitu kesehatan. Kalau dia menggunakan narkoba, kalau dia mengganggu orang lain, dia tidak menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau dia tidak mengembalikan buku di tempatnya, dia kurang bertanggung jawab. Kemudian tindakan buruk dan hukuman konsekuensinya ada. Nah, saya akan berikan contoh tindakan buruk. Biasanya kalau kita memberikan hukuman, kamu datang terlambat, lari keliling lapangan 5 kali. Nah, itu sesuatu yang disebut hukuman. Kalau konsekuensinya menggantikan buku tugas teman yang telah dicoret-coret, yang telah dirobek ya, itu konsekuensi ya dari hukuman tersebut. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi, ada perbedaannya. Hukuman membuat anak itu sakit, fisik maupun hatinya. Sudah kita hukum tadi lari, dia akan sakit ya akibatnya. Nah, konsekuensinya apa? Membuat anak tidak nyaman dalam waktu pendek. Hukumannya lagi yang kedua, anak akan membenci disiplin. Dia akan membenci disiplin karena terus dihukum ya. Kalau dia tidak disiplin, kita akan menghukum. Nah, itu kurang tepat ya. Nah, konsekuensinya anak tidak menghargai disiplin tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nomor 1, bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih sayang, merasa diterima. Nomor 3, penguasaan. Nomor 4, kebebasan. Dan nomor 5, kesenangan. Nah, ini kebutuhan hidup manusia yang mendasar di dalam diri kita masing-masing ya. Bertahan hidup, kita akan mencari makan ya, supaya kita tetap bertahan hidup. Kemudian rasa kasih sayang, rasa diterima. Kalau kita misalnya kita tidak diterima, kan kita akan merasa minder ya, rendah diri. Kemudian penguasaan, kebebasan, kita perlu bebas, tidak dibelenggu dengan aturan-aturan. Kemudian kesenangan, kita harus senang, fun ya. Misalnya kita punya uang, kita boleh kemana-mana, beli membeli apa ya. Nah, kemudian selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Itu restitusi. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan ya. Tawaran bukan paksaan, ditawarkan ya, bukan dipaksa.
Restitusi menuntut untuk melihat keadaan diri. Kemudian Bapak Ibu, ini budaya positifnya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai kebiasaan yang di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang selanjutnya ada 5 posisi kontrol, jangan salah menyebutnya. Penghukum yang pertama yaitu pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang tepat. Lebih menekan murid, lebih dalam lagi. Guru juga menekan posisi penghukum akan berkata seperti ini. Patuhi aturan saya, ya, atau awas kamu. Kamu ini selalu aja salah. Nah, seperti itu adalah penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan lebih lembut. Pembuat merasa bersalah itu biasanya akan membuat keheningan, diam ya. Nah, yang membuat orang lain akan merasa tidak nyaman. Aduh, kok ibu itu diam aja, kok gak duduk, kok gak teriak seperti biasanya. Nah, itu akhirnya mereka kan tidak nyaman seperti itu ya. Nah, bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, seperti itu ya. Berapa kali Bapak harus kasih tahu kamu ya? Bagaimana kalau orang tua kamu harus tahu kamu yang berbuat begini ya, seperti itu ya. Nah, kemudian teman adalah guru. Guru itu pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Nah, itu yang posisi teman. Seringkali kita berteman, tapi sambil kita mengontrol murid ya. Posisi teman pada guru biasanya negatif atau positif ya, ada positif ada negatifnya. Nah, positifnya di sini merupakan teman baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman akan menggunakan hubungan baik dan harmonis untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata seperti ini. Ayo bantulah demi ibu. Ayo ingat tidak kita ingat bantuan Bapak selama ini. Kamu ingat nggak bantuan Bapak selama ini? Kamu ingat bantuan ibu selama ini? Nah, gitu ya. Kemudian pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Seorang guru bisa jadi memantau juga ya, mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Konsekuensinya, pertanyaan yang diajukan adalah seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang terjadi jika kamu lakukan ini? Sanksi atau prinsipnya apa? Nah, gitu ya. Itu yang namanya pemantau. Kemudian manajer. Nah, manajer ini seperti ini. Posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi aman buat guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, yang ada seorang manajer akan berkata, nah, apa kita yakin? Nah, ini kembali ke keyakinan kelas ya. Akan kamu yakini apa yang akan kamu yakini jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini supaya berjalan seperti biasanya. Nah, seperti itu ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengarkan paparan dari saya tentang budaya positif di tempat ini. Terima kasih, selamat pagi. Yang kamu lakukan terhadap kami,
Sedangkan kelas apa yang terjadi seperti itu? Nah, tadi itu akhirnya kamu tidak menghormati, ya, tidak menghormati antar teman. Nah, tindakan seperti itu tidak baik kalian. Nah, apa yang dilakukan supaya lebih baik lagi ke depannya? Ya, bersabar, ya, yang sudah. Nah, kemudian kalau doi mencontoh lagi, apa yang dilakukan? Saya akan melakukan iya, nah seperti itu. Baik Aulia, terima kasih karena kamu sudah mengerti tindakan kelas apa yang harus kamu lakukan. Terima kasih Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia. Saya senang sekali bisa berdiskusi bersama Ibu Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar, bersabar, dan menghormati teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam.